Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, yang mana pahalanya kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharap mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan tanpa kendala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Halqi Zarkasi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
هم سابقون بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus penyampaian materi tentang tahfidz ideologi dan idealisme mahasantri dan mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta. Kepada yang terhormat Ketua LTTQ Kiai Haji Abdurrahim Hasan MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana wastafana wakhtarana بالقرآن على الأمم أجمعين وأتانا به ما لم يؤت أحدا من العالمين والصلاة والسلام وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita muliakan para ulama dan sama-sama kita hormati
kita muliakan Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, dan yang saya hormati para dosen tahfidz yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Di antaranya Ustadz Haji Ahmad Khotib MA, Ustadz Haji Hasanuddin Sinaga MA, Ustadz Haji Syahrir Ali Basyah MA, Ustadz Haji Sahibul Huda MA, Ustadz Dr. Haji Ali Imran MA, Ustadz Haji Salim Ghazali SK MA, juga Ustadz Haji calon doktor kandidat Haji Agus Nurkawim MA, dan juga Ustadz Haji Saharudin MA, dan para dosen tahfidz yang insyaallah akan hadir menyusul, dan juga yang sedang berhalangan pagi ini masih di Kalimantan, Direktur Ma'had atau Mudir Ma'had ya Haji Ahmad Dahuri, para santri, mahasantri, bukan santri, mahasantri Ma'had Darul Quran Universitas PTIQ Jakarta atau mahasiswa. Kebetulan sekarang ini mahasiswa, jadi untuk orientasi tahfidz dan pengarahan tahfidz dipisah. Nanti akan diselenggarakan tersendiri orientasi tahfidz untuk mahasiswi. Para mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita dan nikmat yang tak terhingga. Semoga nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita aktualisasikan untuk betul-betul kita cinta kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita meraih mahabbah dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan Allah anugerahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasantri, mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta yang saya banggakan, pagi ini acara kita adalah penguatan dan sekaligus penjelasan secara rinci. Setelah kemarin mahasiswa baru telah kami berikan sedikit pengenalan apa itu lembaga tahfidz dan tilawah Al-Quran. Maka sebagai follow up dari dakta kemarin, daurah ta'aruf kemarin, maka pagi ini kami bersama-sama dosen tahfidz akan memberikan pengarahan, penjelasan, dan sekaligus motivasi kepada mahasiswa semester yang baru, mahasiswa baru Universitas PTIQ Jakarta. Mudah-mudahan pengarahan, penjelasan, dan sekaligus motivasi ini akan betul-betul bisa sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menjadi pedoman, menjadi satu arah yang jelas di dalam menempuh tahfidz di Universitas PTIQ Jakarta.
sekitar 1 jam ya. Kita punya waktu mungkin 1,5 jam sampai jam 10 paling akhir. Maka saya ingin menyampaikan sekitar setengah jam, nanti kemudian ditambahkan oleh para dosen. Ada hal-hal penting yang kami ingin sampaikan kepada para mahasiswa. Yang pertama, kedudukan tahfidz. Bahwa tahfidz di PT IKI dari semenjak didirikan PT IKI tahun 71, yang waktu itu namanya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yang kemudian berubah menjadi Institut Studi Ilmu Al-Quran, kemudian berubah lagi menjadi Institut PT IKI Jakarta, kemudian sekarang dikembangkan lebih luas lagi menjadi Universitas PT IKI Jakarta. Tahfidz merupakan program pokok dan ciri khas serta distingsi PT IKI. Oleh sebab itu kemarin kami sampaikan bahwa perguruan tinggi yang memiliki ciri khas ke-Al-Quranan dan langsung menamakannya dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yang pertama-tama lahir adalah PT IKI. Jadi PT IKI adalah perguruan tinggi ilmu Al-Quran pertama di dunia, sebelum lahirnya Kulliyatul Quran dan perguruan-perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang lain. Pada awalnya mahasiswa PT IKI adalah mereka pilihan dari daerah-daerah. Nah, pada saat itu PT IKI mahasiswanya semuanya adalah menempuh tahfidz 30 juz. Oleh sebab itu PT IKI tidak bisa terlepas dari tahfidz. Walaupun sekarang ada perkembangan baru dari mulai tahun 90, ada yang namanya tahfidz penuh, program tahfidz penuh, ada program tahfidz terbatas. Tetapi sebetulnya sama-sama tahfidz, hanya jumlahnya yang beda, 3 dengan 30. Tetapi dua-duanya para mahasiswa yang saya cintai, orang tidak akan mau menghafal sekalipun satu ayat tanpa rasa cinta, semangat dan ikhlas untuk menghafal Al-Quran. Betul nggak? 3 juz pun sebetulnya kalau dia nggak mau, nggak punya semangat menghafal, tidak akan mungkin mau menghafal Al-Quran. Walaupun 3 juz, lebih-lebih 30 juz. Maka nanti di belakang saya ingin berikan kunci-kuncinya, yang sebetulnya kunci-kunci sukses menghafal Al-Quran. Para mahasiswa sebagian besar sudah tahu, tapi nanti juga akan ditambahkan oleh para dosen-dosen kita. Jadi tahfidz adalah harga mati, bahasa NKRI-nya. Tahfidz di Universitas PT IKI adalah harga mati. Tanpa tahfidz hilanglah PT IKI. Oleh sebab itu lembaga tahfidz dan tilawah adalah sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan sekaligus kualitas, menjaga eksistensi tahfidz dan menjaga kualitas tahfidz. Hanya saja ini baru berlaku di S1. Kita inginnya sebetulnya akan juga diberlakukan di S2 dan S3. Cuman sampai sekarang belum. Kemudian dengan adanya tahfidz menjadi ciri khas PT IKI
yang diberlakukan bagi S1 baik tahfidz penuh maupun tahfidz terbatas, maka ada peraturan dan juga pedoman tahfidz yang harus diikuti oleh para mahasiswa, dan itu ada pada buku tahfidz. Para mahasiswa bisa baca juga di sana. Di sana atau di dalam buku tahfidz, mana Pak Salman? Nggak ada. Oh iya. Di dalam buku tahfidz, di dalamnya ada peraturan tahfidz yang di situ dijelaskan materi tahfidz, kemudian pembinaan tahfidz, ujian tahfidz. Materi tahfidz untuk tahfidz penuh sudah jelas 30 juz. Hanya dibagi menjadi beberapa bagian yang sesuai dengan semesternya. Setiap semester harus memenuhi atau mencapai target 4 juz, baik semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di semester 8 baru 2 juz. Kemudian materi tahfidz terbatas yaitu 3 juz untuk reguler dan 1 juz untuk eksekutif. Yang 3 juz itu dibagi menjadi 6 semester. Jadi diharapkan paling lambat mahasiswa PTIQ menyelesaikan tahfidz terbatas itu selama 6 semester. Kalau bisa nggak usah lama-lama. Di ma'had saja diselesaikan 3 juz. Setuju? Setuju? Nggak usah lama-lama, 3 juz selesaikan. Kan sudah jelas programnya yang memilih tahfidz terbatas. Hafalkan 3 juz. Selesaikan di ma'had. Selesai. Sehingga nanti akan meringankan beban para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya menjelang ujian skripsi. Jadi yang pertama materi tahfidz, yang kedua pembinaan tahfidz. Pembinaan tahfidz di ma'had lebih intensif karena memang mahasiswa atau mahasantri memiliki waktu yang lebih banyak karena diasramakan dan memiliki lingkungan yang mendukung. Oleh sebab itu maka di ma'had ini sudah dimotivasi sedemikian rupa oleh para dosen tahfidz, para mudabbir, maka mudah-mudahan akan bisa dimanfaatkan lebih baik oleh para mahasantri mahasiswa di ma'had untuk bisa lebih efektif tahfidznya. Tentu kita bicara tahfidz, mudah-mudahan para mahasantri bisa mengejar 2 hal, kuantitas dan kualitas. Jadi bukan hanya kuantitasnya, bukan hanya banyak perolehan tahfidznya, tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Tetapi dua-duanya, yaitu memperhatikan atau mencapai tahfidz yang sebanyak-banyaknya dan juga memperhatikan kualitasnya. Pembinaan tahfidz akan dilakukan seminggu 2 kali di ma'had. Kemudian nanti juga dibantu sama mudabbir, ya, di mana setoran tahfidznya kepada para dosen-dosen tahfidz. Dosen-dosen tahfidz yang akan membina para mahasantri, mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi nasional dan internasional, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwa
teman-teman mahasantri supaya betul-betul memanfaatkan orang-orang yang hebat yang ada di depan ini. Dan kehebatannya karena kita membina secara kolektif. Kehebatannya itu karena kita membina secara kolektif. Karena kalau nggak kolektif, bisa saja ibarat katak dalam tempurung. Kalau Anda ngaji cuma satu guru saja, kalau kebetulan bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan nggak bagus, tapi merasa bagus, itu yang bahaya. Maka di PTIQ pembinaannya zigzag. Dan itulah bagus sebetulnya, karena Anda akan mendapatkan banyak ilmu dari para dosen. Dan tanpa disuruh, menurut saya, Anda bisa juga penasaran kepada para dosen ini. Pasti mereka tidak akan mau menolak, nggak akan ada yang mau menolak. Ketika Anda, Pak Ustadz, saya mau membaca nih Al-Fatihah, tolong disimak, nggak ada yang mau menolak. Justru dengan senang hati. Nah, mereka ini adalah para insan-insan Al-Quran yang tabarruk, yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdikan diri mereka, mengabdikan di PTIQ untuk ngalap berkah, bahasa Jermannya, ngalap berkah. Yang pertama, Ustadz Haji Ahmad Khotib. Ustadz Haji Ahmad Khotib ini ya boleh berdiri supaya lebih jelas. Saya ingin sekaligus memperkenalkan ini. Jadi yang pertama, Ustadz Haji Ahmad Khotib ini menurut catatan saya, beliau pernah divonis sama hakim. Pernah divonis sama hakim pada tahun 94 bahwa beliau juara satu nasional di Palu. Selamat datang guru kita Ustadz Haji Isomuddin MAM Home SKM Home, calon doktor. Ya, jadi di Palu, di daerah Palu ya, bukan di Palu. Kalau di Palu sakit juga itu. Kemudian beliau dikirim ke Mesir. Kemudian yang kedua, guru kita Ustadz Haji Isomuddin yang baru hadir, alhamdulillah. Menurut catatan saya, beliau juara tahun 89. Nggak tahu benar apa enggak ini. Insya Allah benar. Kalau salah nanti tolong dikoreksi Kiai. Di Jakarta, kemudian dikirim ke Mekah. Kemudian sampingnya Sudas kita, Sudas junior. Ustadz Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA. Beliau pada tahun 93 di Kendari divonis Dewan Hakim juara satu. Kemudian dikirim ke Iran. Ya, tapi nggak jadi. Tapi nggak menjadi Syiah, nggak. Masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sebelahnya Ustadz Haji Syahrir Ali Basyah. Ini saya bingung nyebutinya. Soalnya juara nasionalnya banyak. Tafsir 30 juz. Tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Inggris. Oh enggak ya, Inggris enggak ya. Ini fitnah ini. Ya. Nah, maka kemudian beliau pernah juara di Palu. Di wilayah Palu maksudnya, di provinsi Sulawesi Tengah ya. Kemudian dikirim ke Mekah.
Ya, kemudian tahun 95 dan juga tahun-tahun berikutnya karena beberapa kali beliau borong juara. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanannya Ustadz Haji Sahibul Huda MA, calon doktor. Ini kelewatan ini Ustadz. Ustadz Sahibul Huda juga juara nasional tafsir bahasa Arab. Di mana? Ustadz? Bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia. Semua bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. 3. Tapi spesialis tafsir. Tapi tafsir itu bukan berarti tafsirnya aja. Tahfidz 30 juz dan tafsir. Kemudian sebelahnya Dr. Haji Ali Imran MA. Beliau juga pernah divonis juga. Divonis juara di tingkat provinsi. Kemudian nggak tahu tahun berapa, 98 ya. Kemudian sebelah kanannya lagi guru kita Ustadz Haji Salim Ghazali, Imam Besar Istiqlal. Bukan Imam Besar, maaf. Imam Besar cuma 1 soalnya, yang lain imam kecil-kecil. Ya, beliau adalah Imam Masjid Istiqlal. Beliau juga juara nasional atau divonis Dewan Hakim sebagai juara di nasional. Ya, untuk menyingkat waktu saya lupa ini. Di sini catatannya mana ini Ustadz Salim Ghazali. Oh iya, Ustadz Salim Ghazali. Di sini catatan saya ASEAN, Pasifik, internasional dikirim. Bahkan beliau pernah juara internasional di Mesir ya, Ustaz ya. Kalau saya sih ikut aja tapi nggak dapet. Ya. Nah, karena gagal fokus sehingga cuma ikut di Mekah tapi nggak dapet. Dapatnya istri. Karena fokus ke istri. Jadi istri yang satunya nggak fokus. Istri Al-Quran, Masya Allah. Iya teman-teman, jadi Anda belum punya istri Anda adalah Al-Quran. Ya, bukan pornoisasi, bukan. Ya, Anda cinta kepada Al-Quran, maka berarti Anda sama dengan punya istri Al-Quran. Karena setiap saat Anda harus care, harus perhatian kepada Al-Quran. Kemudian sebelah kanannya lagi wakil ketua lembaga tahfidz dan tilawah Al-Quran, yaitu Ustadz Haji Agus Nurqawim MA, doktor, calon doktor sebentar lagi. Beliau di sini catatannya juara ASEAN Pasifik tahun 2011 ya, tahun 2011. Dan juga provinsi beberapa kali. Kalau provinsinya, kalau nasionalnya sebetulnya juga yang tercatat ini masih ada yang terlewat. Kemudian sebelah kanannya lagi Ustadz Haji Sahrudin MA. Belakangnya ada tambahnya tapi saya lupa. Sahrudin. Ya, susah nyebutinya. Beliau pernah divonis juga ya, Ustaz ya? Divonis baik, bukan divonis jelek, bukan divonis salah. Divonis juara tingkat provinsi, dan kemudian beliau mengabdi selama berapa tahun di Emirat Arab. Jadi banyak dolarnya beliau. Dolar Emirat. Kemudian sebelah kanannya lagi guru kita Ustadz Dr. Haji Taufikur Rahman MA. Beliau dosen tahfidz dan sekaligus dekan Fakultas Dakwah. Beliau juga pernah divonis juara nasional
cuman di sini catatannya belum lengkap ini. Kemudian beliau juga studi di Al-Azhar Mesir, menyelesaikan S1 S2-nya di sana. Alhamdulillah. Dan masih banyak yang lain. Ada Ustadz Abdul Fattah Yasin, Imam Istiqlal juga. Ada Ustadz Mudir Ma'had Kiai Haji Ahmad Dahuri, juga juara nasional di bidang tafsir. Kemudian ada Ustadz Ansordin, Haji Ansordin MA, juga juara nasional. Beliau berhalangan hadir. Sudah ya. Kemudian ada Ustadz Rahmat Taufik Sipahutar, ya. Beliau baru saja kita resmikan sebagai dosen tahfidz dan juga juara nasional tafsir bahasa Inggris, dan berarti juga juara tahfidz juga, karena tafsir bahasa Inggris ada tafsirnya, ada tahfidznya. Kemudian Ustadz Haji Dr. Andes Haji Ilhamuddin Qasim MA, calon doktor, beliau berhalangan hadir. Beliau juga juara nasional Ilhamuddin Qasim di Jakarta waktu itu MTQ-nya, kemudian dikirim ke Mekah pada tahun 1988. Masih ada lagi? Sudah semua ya? Dan juga ada nanti menyusul yang lain-lain para dosen tahfidz, ada Ustadz Ahmad Guzairi, ada juga Ustadz Syahidun, kemudian ada Ustadz Farid Mukhlason, ya, yang kemudian nanti ada Ustadz Arbi Aziz Pamungkas yang baru kita tetapkan sebagai dosen tahfidz. Para mahasiswa dan mahasantri Ma'had Darul Quran, Ma'had Al-Quran, dan sekaligus mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta yang saya banggakan dan saya cintai. Jadi pembinaan para mahasantri akan dibina oleh para dosen-dosen yang menurut saya bukan ngecap ya, tetapi menurut saya beliau adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi ke-Al-Quranan yang luar biasa. Oleh sebab itu teman-teman dari sekarang mudah-mudahan bisa semangat dan antusias untuk menyelesaikan tahfidz dan sekaligus memperbaiki Al-Quran dan memperdalam Al-Quran kepada beliau semua. Rugi kalau di PTIQ 4 tahun kemudian tidak bisa mengambil ilmu-ilmu dari mereka semua. Selanjutnya saya ingin jelaskan bahwa dalam pembinaan itu nanti berarti kemudian ada ujian ya, ada ujian, ada evaluasi. Jadi satu semester kalau di Ma'had nggak kehitung pertemuannya. Kalau di semester 3, 4 dan seterusnya maka di sana 1 kali pertemuan. Tapi saya tidak bicara di sana karena yang penting adalah sekarang ini di Ma'had. Ada program tahfidz penuh dan tahfidz terbatas. Dan itu sudah harus diperjelas kelaminnya sekarang. Sudah harus diperjelas tahfidz penuh atau tahfidz terbatas. Bagi mereka yang mau masuk tahfidz penuh, maka nanti akan ada seleksi ketat. Agar jangan sampai yang tidak standar bacaannya masuk ke tahfidz penuh. Jadi kami tidak mengharapkan bahwa yang belum standar tahfidznya, yang belum standar bacaannya jangan sampai masuk tahfidz. Apakah tahfidz penuh atau tahfidz terbatas? Yang tahfidz terbatas pun tidak boleh memulai tahfidz kalau tidak boleh memulai tahfidz, setoran tahfidz kalau bacaannya masih di bawah standar. Nah, untuk masuk program tahfidz penuh ya, maka nanti akan ada seleksi sebagaimana periode sebelumnya. Ya, dan seleksi itu 2 tahap. Ya, seleksi pertama mungkin ada yang nggak lulus, maka dikasih kesempatan 2 bulan berikutnya untuk memperbaiki. Oh gitu. Baik, terima kasih Ustadz Syahrir izin untuk
Kan ada. Makasih. Jadi akan ada kesempatan yang kedua untuk memperbaiki, mengejar apa yang sudah dikoreksi supaya bisa standar bacaannya dalam waktu 2 bulan itu. Kalau memang bisa menyesuaikan, maka masuklah program tahfidz penuh. Tapi kalau memang tidak bisa, maka dengan menyesal kami tidak bisa memasukkan untuk mengikuti program tahfidz penuh. Nah, kemudian ujian tahfidz ada ujian marhalah atau disebut ujian semester. Semester 1 nanti ada ujian, semester 2 ada ujian. Itu secara reguler, Tapi bagi teman-teman yang sudah punya hafalan dan sudah bagus hafalannya, maka kami membuka semacam program akselerasi untuk bisa mempercepat penyelesaiannya. Ya. Jadi bisa jadi nanti di semester 2 kalau yang sudah punya hafalan 30 juz ya bisa diselesaikan semuanya ujian per semesternya. Jadi per semesternya mesti ada nilainya per semesternya. Itu tinggal menghadap ke dosen yang mengampu di semester 1 atau 2 cepat menyelesaikan. Dan itu dimungkinkan. Yang penting bacaannya sudah tidak ada yang dikoreksi, lancar dan bagus. Maka bisa menyelesaikan dengan cepat. Nah, begitu juga tahfidz terbatas bisa juga. Maka nanti teman-teman bisa ketika ujian tahfidz maka jangan lupa untuk membawa buku tahfidz. Ya, ini sudah dibagi belum? Sudah ya. Jadi ini adalah rapot. Maka jangan sampai hilang. Nanti ada catatan nilai-nilai di sini semua. Dan dosen-dosen ketika ujian tahfidz maka dosen mengisi nilai dan sekaligus tanda tangan di sini. Dosen ketika ada mahasiswa ujian tidak boleh meluluskan kalau belum di samping meluluskan tapi juga mengisi nilai yang ada di rapot ini. Karena ini data yang akan menjadi patokan nanti ketika mau ujian skripsi. Jadi di sini ada ujian semester, kemudian yang terakhir nanti ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif secara reguler itu dilaksanakan biasanya di akhir di semester 7, tapi bisa juga dipercepat, baik tahfidz penuh maupun tahfidz terbatas. Kemudian selanjutnya adalah metode tahfidz. Di dalam buku pedoman tahfidz nanti teman-teman bisa memilikinya. Nanti berhubungan sama Ustadz Salman ya. Buku pedoman tahfidz mungkin dengan mengganti ongkos cetak berapa itu? Mungkin 10.000 apa berapa itu nanti ya. Di situ ada dijelaskan materi tahfidz, metode tahfidz ya, dan juga metode menjaga hafalan. Jadi metode tahfidz di situ diuraikan ada metode sebagian, ada metode keseluruhan, ada metode konvergensi. Kemudian ada juga bagaimana cara kita menjaga hafalan, di situ diuraikan. Sampai kepada bagaimana kita menjaganya per minggu untuk mewiridkan. Kemudian selanjutnya yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya sampaikan adalah motivasi. Jadi motivasi ini teman-teman semua bahwa PTIQ ini adalah perguruan tinggi yang sudah dikenal oleh seantero jagat. Jadi bukan di Indonesia saja. Oleh sebab itu saya selalu memotivasi teman-teman, karena teman-teman ikut tanggung jawab juga. Apakah PTIQ ini nanti akan menjadi tong kosong nyaring bunyinya, hanya terkenalnya saja sebagai orang-orang yang hebat Al-Quran atau tidak? Oleh sebab itu
untuk supaya bisa PTIQ ini bisa menjaga marwahnya, maka alhamdulillah dosen-dosen bisa istiqomah membina para santri mahasiswa dan juga mahasiswa, mudah-mudahan menyambut juga semangat para dosen. Para dosen, semangatnya para dosen dengan kesibukan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa juga bersambut gayung, disambut semangatnya oleh para mahasantri di dalam pembinaan tahfidz. Tentu mahasantri sebagai mahasiswa tidak memiliki jiwa yang membeli, tidak memiliki jiwa yang cengeng. Memiliki jiwa yang cengeng itu seperti apa? Dosennya nggak pernah datang. Kadang-kadang nggak datang 1 kali 2 kali saja, udah dia kendor semangatnya. Jangan, ya. Jadi kesalahan, kekurangan sedikit jangan mengendorkan semangat Anda. Kalau ada kesalahan, kekurangan di lingkungan Anda, kemudian mengendorkan semangat, maka itu satu kekurangan yang akan menjadi borok, sehingga Anda tidak akan menjadi orang yang sukses karena menjadi orang yang cengeng. Cengeng itu gampang nyalahin, gampang nyalahin. Bahasa Inggrisnya gampang nyalahin, bahasa Betawinya. Kemudian di antara motivasi nanti akan juga diberikan oleh para dosen. Jadi saya cukup itu saja motivasi. Oh ya, makasih. Ini sudah jam 9. Kemudian saya ingin singkat saja. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa kunci keberhasilan tahfidz para mahasantri yang saya cintai, kunci keberhasilan tahfidz diantaranya adalah ikhlas. Yang kedua, tekad yang kuat. Jadi kalau coba-coba tidak akan bisa berhasil. Kalau coba-coba, maka harus memiliki tekad yang kuat. Ibarat tekad baja, tekad yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, tinggalkan maksiat. PTIQ sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang kuliahnya sudah ada akhwat di sana, dan itu biasanya godaan besar. Biasanya menurut saya, kalau menurut Anda nggak tahu dah. Cewek itu biasanya menurut banyak orang itu godaan yang paling besar. Katanya kalau di pesantren itu ngapalin 10 juz itu godaannya sudah cewek, main cewek aja. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Karena syakautu ila waqi'an su'ahifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi. Yang ketiga adalah istiqamah. Istiqamah Anda untuk bisa memenuhi target ziyadah dan target menjaga. Target menjaga itu berarti murojaah. Target, kalau Anda target ziyadah, saya kuat menghafalnya itu 1 hari 1,5 halaman atau 2 halaman. Maka Anda usahakan setiap hari 2 halaman atau minimal 1 halaman. Ya, dibaca pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Kemudian murojaahnya 3 juz sampai 5 juz. Nah, jadi melakukan hal yang berat untuk menggapai sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Ya, kemudian mohon doa kepada orang tua juga supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha lahir dan batin. Usaha lahirnya itu rumusnya adalah semakin banyak Anda membaca, semakin lancar. Baik yang tahfidz penuh maupun tahfidz terbatas. Jadi jangan Anda pikir aja begitu, Anda renungkan. Semakin banyak membaca, semakin lancar. Jadi kalau dapat 1 juz, walaupun baru 1 juz, Anda ulang 3 kali sehari, itu pasti ngepek ke sana-sananya. Ya, jadi jangan cuma 1 kali mengulangnya, walaupun baru mendapatkan 1 juz, Anda ulang 3 kali.
Karena sama dengan Al-Fatihah itu. Karena saking seringnya kita ulang, maka kita sangat lancar hafal Al-Fatihah. Itu lahir. Kemudian menjaga kesehatan itu penting. Menjaga kesehatan. Kemudian juga latihan suara bagus. Maka saya jelaskan di dalam buku saya menulis buku metode PATAS, cepat dan berkualitas. Berkualitasnya itu Anda membaca, punya hafalan, bukan untuk Anda sendiri. Kalau Anda hafal 30 juz untuk Anda sendiri baca, nggak usah lagu-lagu juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda untuk menjadi imam, kriteria yang nomor 2 itu biasanya suaranya bagus. Maka Anda rugi kalau di PTIQ nggak belajar taranum, bahasa Malaysianya. Jadi Anda berusaha bagaimana melakukan murattal Anda dengan sebaik-baiknya. Itulah namanya tahfidz yang berkualitas. Ya. Kemudian usaha batin Anda tentu mungkin diikuti dengan menjauhi maksiat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir kemudian kita supaya tahan godaan tadi itu. Para mahasantri yang saya cintai, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang. Saya kira ini menjadi motivasi buat Anda juga. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasantri mahasiswa baru itu banyak sekali. Juga yang ada di luar sana. Yang kaitannya dengan tahfidz dan tahsin. Banyak juga yang datang PTIQ membawa hafalan 30, 20 juz, 10 juz. Tapi bacaannya masih amburadul. Bacaannya masih nggak karu-karuan. Baik itu dari segi ahkamul huruf, makharijul huruf, maupun dari segi yang lainnya. Maka kuncinya untuk supaya bisa ikuti dosen. Ikuti dosen, insya Allah. Kalau Anda penasaran, umpamanya dosennya saya yang membina tahfidz, kemudian saya arahkan, ikuti. Kalau Anda nggak percaya sama saya, tanyakan sama dosen yang lain. Itu bagus itu. Jadi Anda punya sikap penasaran dan ketidakpercayaan dalam tanda petik itu bagus juga. Ya, sama dengan Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, bulan, matahari, dia nggak percaya kalau matahari itu bulan. Begitulah Anda penasaran, supaya Anda akan merangkak naik menjadi orang-orang hafidz yang memiliki hafalan yang berkualitas. Karena Anda memiliki banyak guru yang memiliki ciri khas macam masing-masing. Ya, jadi kesalahan-kesalahan baik itu di dalam bacaan, ada juga baca haknya nggak konsisten, ada baca fawatihus suwarnya nggak bisa, ya kan? Karena di pesantren itu biasanya setoran-setoran aja. Ini saya jelaskan apa adanya. Kadang ada baca zal itu zal, ada baca za, tapi ada juga yang setoran ke saya itu baca za itu saya benerin nggak mau, nggak tahu itu. Artinya nggak mau itu. Kenapa nggak berubah-berubah? Ini bisa dua kemungkinan. Mungkin dari gurunya sudah yakin bahwa dia setoran kepada gurunya itu zo, sehingga di sini disuruh baca zo yang nggak desis itu nggak mau. Nah itu. Oleh sebab itu mudah-mudahan Anda tidak gampang percaya sama dosen-dosen. Anda supaya bisa ngecek yang lain. Maksudnya itu, ya. Maksudnya itu. Itulah kelebihan di PTIQ. Jadi satu sisi Anda harus percaya, tapi satu sisi yang lain kalau Anda ragu, maka bisa juga tanyakan kepada dosen-dosen yang lain. Kesalahan-kesalahan di masyarakat banyak, ya. Di masyarakat juga banyak orang-orang yang merasa hebat baca Al-Quran karena nggak pernah dikoreksi, ya kan? Apalagi sudah jadi ustadz, siapa yang berani koreksi? Baca di masyarakat ustadz baca Qurannya gak karu-karuan, ya kan?
Nah, bukan ustadz kali ya, itu bukan ustadz. Baca Allah aja baca Allah, baca Allah. Hafal Quran tapi baca Allahnya Allah, ada nggak? Nah itu. Jadi macam-macam. Nah inilah tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan Anda bisa berproses di PTIQ ini, laksana prosesnya beras, laksana prosesnya beras yang bertumbuk, berantem dan berpadu dengan sesama teman sehingga beras itu menjadi putih. Anda simaan dengan teman Anda, kalau kurang waktu dengan dosen, simaan, saya minta dikoreksi ada salahnya enggak? Itu hal yang positif. Pokoknya banyak jalan menuju mana? Menuju Roma. Banyak jalan menuju Mekah. Asal Anda mau. Jadi kuncinya satu, teman-teman semua. Kuncinya satu. Apa itu? Mau. Kemauan yang keras, itulah kuncinya. Kalau Anda sampai semester 7, kemudian bacaannya masih amburadul, ini sudah bisa dipastikan bahwa memang Anda tidak mau memiliki bacaan yang bagus. Sekali lagi, kalau nanti Anda sudah di semester 6, ujian komprehensif atau ujian tahsin, kok bacaannya masih banyak salahnya, berarti memang tidak mau memiliki bacaan yang bagus. Ini motivasi saya. Jadi kesimpulannya itu. Apakah memang ada? Ada. Macam-macam mahasiswa, ada yang cuek, ada yang serius. Nah ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memiliki semangat, dan kami semua dosen-dosen memang tidak bisa meminterkan Anda. Tidak bisa membuat Anda pandai, pinter, berilmu. Yang bisa meminterkan Anda adalah Allah. Kami hanya berusaha untuk mengarahkan, memotivasi, memfasilitasi. Jadi lembaga tahfidz dan tilawah memiliki dua tugas, memfasilitasi dan apa? Memotivasi. Memfasilitasi dengan dosen-dosen, kemudian juga selalu memotivasi. Mudah-mudahan dengan dua hal pokok itu teman-teman semua berhasil untuk menempuh studi di PTIQ, khususnya dalam program tahfidz dan tahsin. Jadi kalau tahfidz tadi sudah saya jelaskan secara panjang luas, panjang lebar. Maka tahsin saya ingin jelaskan juga bahwa karena tahsin ini memiliki kedudukan yang sama, bahwa untuk supaya nanti ujian skripsi atau ujian seminar proposal itu Anda harus lulus tahsin. Maka di semester 1-2 ini kita harapkan Anda sudah lulus tahsin, dalam pengertian Anda sudah memiliki bacaan yang super bagus. Super bagus. Ya, jadi bukan bagus biasa, super bagus. Jadi beda dengan yang lain-lain. Artinya Anda membaca ini benar, kenapa alasannya, tahu semua. Nah, itulah saya katakan super bagus. Saya kira itu penjelasan dari saya, dan kalau ada yang kurang dari penjelasan saya, nanti bisa disimak lagi di channel YouTube Lembaga Tahfidz dan Tilawah. Nanti bisa disimak ya. Saya kira itu teman-teman semua, dan berikutnya kami mohon pada para dosen untuk membagikan pengalamannya dalam bidang menghafal Al-Quran. Selanjutnya nanti mungkin ada tanya jawab sampai kita nanti terakhir jam 10. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mudah-mudahan Anda tidak puas sehingga Anda terus banyak bertanya, tapi bertanyalah kepada orang-orang yang tepat. Kalau bertanya tentang tahfidz, bertanyalah kepada lembaga tahfidz. Dan kalaupun ada pertanyaan yang Anda sampaikan kepada dosen, kemudian Anda masih ragu, maka datang ke kantor lembaga tahfidz untuk supaya mendapatkan jawaban yang pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian motivasi dan nasihat dari dosen tahfidz. Dimohon kesediaannya kepada Kiai Haji Ahmad Khotib untuk memberikan nasihat dan motivasi untuk para mahasantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa zayyana akhlaqana bitilawatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat silaturahmi bersama dengan para dosen dan mahasantri Universitas PTIG Jakarta. Saya baru ini nyebut Universitas PTIG Jakarta. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setiap pertemuan awal ya, perdana di sini, para dosen tahfidz diminta untuk memberikan pesan-pesan walaupun 3 menit, 5 menit ya. Saya akan berikan pengalaman yang kita alami di PTIG supaya menjadi penyemangat kita bersama. Ya. Perlu terus diingat apa pesan Ketua LTTG tadi. Pertama adalah PTIG itu menghafal. Itu penting. Ya. Walaupun 3 juz, walaupun 1 juz, pokoknya di PTIG itu menghafal. Syukur-syukur tadi, walaupun Pak Rohim bilang apa tadi, 3 juz itu bisa selesai di ma'had ini. Sudah nggak nunggu di luar ma'had. Ya. Dan ini penting bagi mahasiswa, mahasantri di Universitas PTIG, khususnya di tahfidz ini, bahwa PTIG itu menghafal. Ya. Supaya apa? Semangat kita itu ya, tetap terjaga. Kalau dulu kita dibilang sama senior-senior di PTIG itu, semangatnya itu bukan 100%. Bahkan sampai 200%. Nanti kalau dibilang Pak Rohim tadi sudah kenal mahasiswi IKI, apalagi sekarang ada mahasiswi Universitas PTIG sendiri. Ya. Itu kualitas semangatnya itu menurun. Nanti sudah berkecimpung di kemahasiswaan, ya, semuanya itu. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga semangat itu, berkurang. Ya, semester 1 masih, semester 2 menurun lagi itu. Ya kita alami gitu itu. Maka disuruh apa? Manfaatkan para dosen. Kalau di asrama sudah ada musyrifnya, ada mudabirnya, ya di ma'had ini. Satu sama lain juga dimanfaatkan yang sudah hafal juga. Saya dulu juga gitu.
memanfaatkan kebetulan Pak Rohim ini senior saya Mas Ian. Dulu saya di masjid pasti dicandain yang lain, ya. Kalau ada orang yang semangat, rajin itu penyakitnya banyak, setannya banyak. Ngaji nih ya. Udah mulai ini, ya. Godaannya gitu. Dulu kita manfaatkan Pak Rohim, Pak Husnul di masjid itu. Yang sudah hafal, dimanfaatkan. Ya maka tadi dibilang nggak lucu kalau mana dosanya nggak ada. Yang lain bisa. Ya. Musyrifnya standby, mutabirnya standby. Ya. Teman-teman yang sudah hafal itu pasti mau. Ya, dimintain untuk nyimak. Ya. Nah ini penting bagi mahasiswa ya. Untuk awal-awal ini semangatnya harus ya yang tinggi semangatnya, kemaunya yang kuat. Ya. Yang kedua, istiqomah kita. Ya. Saya sampaikan itu, kalau kita nggak istiqomah ya bubar. Yang cerdas itu banyak. Yang pinter-pinter juga banyak. Kalau gitu bahasa Dutin ya, satu angkatan dulu bahasan itu. Teman-teman kita itu banyak yang pinter-pinter. Walaupun di non-tahfidz dulu, tahfidz terbatas itu mulai ada di angkatan saya itu. Ya ada tarbiyah dulu bahasan ya. Ada di Usuluddin sama Syariah dulu. Itu tadi dibilang Pak Rohim tadi. Walaupun dia tahfidz terbatas tapi karena gak istiqomah ya gagal. Banyak yang gagal malah. Yang tahfidz terbatas itu malah banyak gak selesai. Ya maka itu istiqomah kita. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ya. Jadi penting orang istiqomah. Orang yang sukses itu pasti orang yang istiqomah. Ya. Nggak ada orang sukses enggak istiqomah itu. Ujuk-ujuk kaya, ya, mau ketangkep KPK nanti. Ya. Semuanya berproses. Orang yang sukses itu coba lihat. Ya. Yang di depan ini semua ini juga bisa ditanya, ya enggak ada ya ujuk-ujuk. Langsung hafal Pak Isom ya. Nah, mimpi berarti kata Pak Isom. Ya, semuanya berproses dan itu harus istiqomah. Ajak terus menerus. Maka setahun di Ma'had itu manfaatkan ya semangat kemauan yang kuat tadi itu untuk menghafal. Ya. Yang terakhir niat kita ditata, ya. Kita sudah niat masuk Universitas PTIQ, ya, untuk jadi seorang hafid, ya. Minimal itu loh, saya bilang gitu. Di PTIQ itu ya ngajinya bagus, ya. Maka ada taksin harus lulus itu. Enggak tanggung-tanggung itu. Nilainya minimal berapa, Rim? 90 tahsinnya. Ya. Kalau enggak 90, enggak lulus kata Pak Rohim. Ya. Maka masih ada kesempatan dimanfaatkan waktunya itu. Yang ngajinya masih belum bagus, ya. Ikut program tahsinnya juga harus kenceng. Ya. Supaya santri di PTIQ ini kualitas bacaannya maupun kualitas hafalannya itu bagus. Ya. Masa nanti mahasiswa PTIQ ngajinya kayak gitu kan. Ya. Maka lembaga tahfidz ini sudah ya memberikan
aturan yang kenceng ini 90 minimal nilainya tahsinnya harus lulus. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat datang di Universitas PTIG Jakarta di Ma'had Al-Quran. Ya. Pesan saya, manfaatkan waktu kita di Ma'had ini sebaik-baiknya. Ya. Dan niat kita ditata yang lurus. Dan semangat dan istiqomah kita ya, untuk kepingin menjadi orang yang ahlul Quran. Ya. Dan mudah-mudahan mahasantri semua diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua LTTQ, Bapak Dr. Abdul Rahim Hasan MA. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan, para pembina, para dosen yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya tak ketinggalan adik-adik semuanya, mahasantri. Saya ucapkan selamat ya, bersama-sama kita di PTIG yang saya muliakan. Saya tidak banyak untuk menyampaikan sebagai tambahan saja, bukan tambahan, ini menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Dr. Abdul Rahim tadi dan juga Pak Khatib, bahwa ada dua kata yang perlu dipelihara. Tekad kuat, tekadnya harus kuat. Orang yang memiliki tekad yang kuat atau semangat yang kuat itu merupakan kunci sukses adik-adik sekalian. Apapun yang kita cita-citakan, tidak hanya menghafal. Kalau sebakatnya tinggi itu Masya Allah luar biasa. Di negeri ini orang yang sukses itu bukan orang yang memiliki duit banyak. Coba didata. Kebanyakan orang-orang yang enggak punya uang, anaknya orang miskin tapi memiliki tekad yang kuat. Ya. Jadi kunci sukses itu semangat yang kuat. Itu harus dipelihara. Mau tidak mau harus dipelihara. Semester 1 semangat, semester 2 terus semangat. Harus kita pelihara. Karena dengan tekad yang kuat, semangat yang kuat itu dapat melahirkan istiqomah. Itu yang kita harapkan. Saya memberikan ilustrasi begini ya. Saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, saya ini ada di level berapa. Di dalam pembelajaran Al-Quran itu ada 4 tahap. Kalau enggak salah, mungkin bisa ditambah lagi 5 tahap kalau Pak Abdul Rahim. Banyak konsepnya begitu, orang pinter. Nah, kita mah belakang-belakang aja mah. Jadi memperkuat aja saya ini ya. Di dalam pembelajaran Al-Quran itu diawali dengan metodologi dasar. Yang di negeri ini sering kita dengar ada metode tilawati, metode ikro, kiroati, yambo, umi dan sebagainya. Itu dalam rangka pembinaan awal. Kalau masa saya dulu itu sistem Baghdadi, talqin. Ditalqin, ya, dibacakan, ditirukan, bacakan, ditirukan. Itu juz amma terlebih dahulu. Setelah kita hatam di juz amma, kemudian diulang lagi tanpa ditalqin bisa membaca dengan baik, lulus, diselamatin pakai telur ayam. Iya, nasi, 4 piring gitu, atau 5 piring telur ayam itu ikannya. Setelah itu baru dapat rekomendasi masuk belajar Al-Quran sebenarnya. Diawali dari juz 1 sampai juz 30.
itu masuk kategori tahsin. Jadi modal dasar dari tilawati atau qiraati itu sudah kita bisa membaca. Sudah bisa membaca dengan baik. Disempurnakan dengan tahsin. Tahsin sudah lebih jauh lagi. Tidak hanya belajar, tidak hanya stretchingnya tajwid, tapi sudah fasohanya. Al-waqf al-bidanya digalakkan. Dan segala sesuatunya sudah diterapkan di situ. Tahsin itu udah filter dari guru ke guru. Nah, disarankan tahsin ini kepada satu guru supaya punya sanad. Karena adik-adik nanti pulang ke masyarakat bisa mengajarkan kepada orang lain. Di Jakarta ini kan banyak salah kaprah. Banyak guru-guru nggak punya sanad. Terus gimana? Nggak punya SIM. Kepada siapa kita bersandar? Talaki ini diharapkan kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Pertanggungjawabannya itu Al-Quran. Ya, hatam tahsin 30 juz, lancar dia bacanya, baru direkomendasikan masuk ke jenjang tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran selesai 30 juz, direkomendasikan jika lancar hafalannya masuk ke jenjang qiraat. Itu begitu tahapannya. Yang saya tahu. Ini kan sekarang berputar-putar. Sekarang saya tanya kepada adik sekalian, adik-adik ada di level berapa? Kalau masih kategori level 1, melamar level 3, ya ini jadi masalah gitu loh. Yang susah itu kita. Belum bisa baca Al-Quran dengan baik, sudah masuk tahfidz. Emang kita kurang dosa apa ya? Sudah kebanyakan dosa. Sekarang anak belum bisa membaca Quran dengan baik, merekamnya pun juga akan banyak salah. Ketika salah diingatkan pun juga masih salah. Dan salah di ayat ini, salah di ayat yang seterusnya. Itulah guru-guru dulu memberikan patokan seperti itu supaya jenjangnya ini terlewati dengan baik. Oleh sebab itu, saya berharap kepada adik-adik, ini kan tahfidz sekarang kan kencang nih. Jadi sampaikan harus nilainya sekian, tahsin sekian. Kalau adik-adik sudah punya basic dari rumah, entah itu metode qiraati atau baghdadi atau apalah namanya, berarti sudah hatam 6 jilid itu. Berikut dengan gharibnya. Masuk ke tahfidz itu, masuk ke tahsin, enak kita sudah tinggal bunyi-bunyi huruf, fasohanya, dzauqul arabinya, Pak. Hasanuddin ini tukang ini itu polas-polas dzauqul arabinya itu luar biasa beliau. Terus ke tahfidz qiraat seperti itu. Nah, kembali kepada idealnya ya. Orang menghafal Quran itu harus berbaiat. Ada yang paham ya apa berbaiat itu? Kebanyakan sekarang pesantren Al-Quran tidak melalui itu. Siapapun bisa menghafal. Akhirnya begitu lulus tinggal cerita. Saya pernah menghafal dapat 30 juz. Suruh baca juz 1 aja kagak bisa. Tapi kalau tahfidz yang berbaiat tidak bisa. Dia menghafal juz 1, juz 2, dikontrol terus ini hafalannya. Juz 1 belum bagus, belum lancar benar, tidak boleh juz 2. Seterusnya naik begitu. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan, tekankan pada adik-adik sekalian, cari yang berbaiat. Kepada siapa? Guru-guru ini kan punya sanad semua. Kalau sudah menghafal, pantang mundur. Nggak ada istilah mundur. Kalau bahasa kiai saya dulu di Tebuireng dulu, berani menghafal, berani membawa sampai mati. Jadi apa yang sudah dihafal itu dipertahankan, murojaahnya juga sesuai. Jangan berharap lancar, kalau hafal 30 juz, 1 hari 1 juz. Pingin lancar, tobat. Tapi kalau sehari minimal 3 juz sampai 5 juz untuk memelihara 30 juz itu masuk di akal sehat. Gitu. Oleh karena itu, kalau lupa itu disengaja karena murojaahnya kurang, dosa kita. Tapi kalau sudah murojaah dengan sepenuhnya, targetnya, kotanya disesuaikan, enggak lancar juga, kita kembalikan kepada Allah. Mungkin itu yang diberikan Allah kepada kita. Ya, terus kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah 3 unsur harus
adik-adik kondisikan. 3 unsur itu yang pertama adalah adik-adik sendiri, SDM-nya. Sudah memiliki niat yang kuat, saya nggak akan bergeser sedikit pun, harus selesai. Berapa tahun? Ya saya tahu, namanya juga. Mohon maaf ini, saya ada di pesantren di mana di Bekasi itu udah tua-tua. Saya punya yang bertua-tua. Sudah punya anak, ibu-ibunya, anak 4, ada yang punya 3. Pada menghafal. Karena motivasinya, dia masuk kepada jenjang pendidikan Al-Quran. Gitu? Kan menuntut ilmu tuh. Dapat 10 juz mati. Kategori dia masuk orang-orang Al-Quran. Itu yang diambil. Saya doktrinkan seperti itu, banyak itu yang hafal. Bapak-bapak juga begitu. Kalau kapan nih Ustadz saya bisa selesai? Ya Bapak bagaimana? Tapi bisa nambah cuma 2 ayat, 3, enggak apa-apa, lanjut ya terus. Bapak berhenti nanti kalau sudah enggak ada umur. Sama-sama. Mohon maaf, alhamdulillah kita ini semua nih dosen-dosen ini selalu mempertahankan itu. Jadi murojaah itu menjadi barometer kelancaran hafalan kita. Kalau jarang murojaah, jangan berharap Quran itu lancar. Makanya ada yang datang ke rumah minta ijazah supaya Qurannya lancar. Ya murojaah itu ijazahnya. Apalagi suruh baca Al-Nasrah sampai 1000 kali, enggak, kalau enggak pernah baca Quran enggak lancar. Enggak. Ya pasti itu enggak lancar. Ya sudah sama banyak murojaahnya, sekarang ini berapa? Baru 2 juz, ya, tambahin sekarang 5 juz. Kalau belum lancar, tambahin lagi sampai 10 juz. Ini ada teman kita, alumni PTIQ itu, satu hari itu 10 juz. 1 hari, dia kerja, dia di kantor. 10 juz 1 hari. Hari libur pun tetap aja itu murojaahnya tidak kurang. 10 juz. Ini adik-adik sekalian, ya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LT3, Pak Khotib juga tadi, itu semangat kita harus kalian miliki. Ya, semangatnya semangat jihad, perang udah. Sekali begitu masuk ke dunia Al-Quran, jangan berpikir, aduh kok sulit ya, saya keterbatas saja, wah cemen itu. Nggak ada nih saya. Saya di pesantren itu, kebetulan ada pesantren mertua itu ya. Saya kalau membina anak-anak tak doktrin dulu. Berani begini-begini, berani. Orang tua saya panggil, kumpul bertiga. Ada SDM-nya, ada kedua orang tuanya, ada gurunya. Karena 3 unsur itu tidak boleh masing-masing. Ya SDM-nya itu memang sudah tekadnya bulat, kemauan sendiri atau kemauan dari mana menjadi tekadnya dia, betul-betul ingin menghafal. Kedua orang tuanya tidak hanya mensupport finansialnya, tapi juga mensupport doanya. Kita ini tidak jadi apa-apa kalau enggak atas doa daripada orang tua kita. Enggak ada kita ini kan orang tua. Ya. Makanya setelah Allah dan Rasul itu orang tua, jangan lupa. Fatihahnya kalau sudah meninggal, masih hidup ya, Fatihain juga. Rasulullah ruhi wajah sadi namanya. Umi siapa namanya? Fatihah itu. Kasih itu. Kalau sudah meninggal apalagi malam Jumat. Nah, orang tua ini tidak mendukung finansialnya tapi juga doa-doanya di malam hari. Kemudian yang ketiga adalah guru yang istiqomah. Gurunya harus hafal Qur'annya. Jangan gurunya ngajar hafalan Quran, bawa Quran. Nah ini jadi masalah. Ya. Ini masalah. Ini 3 ini harus sinkron ini. Gurunya juga istiqomah. Berarti kalau gurunya ngajar itu enggak pakai Quran, berarti gurunya rajin, bro. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Abdurrahim Hasan, Ustadz Isamuddin Bisri, Ustadz Ahmad Khatib, Ustadz Sohibul Huda, Ustadz Ali Imran, Ustadz Salim, Ustadz Agus Nur Qayyim, Ustadz Syahrudin, dan teman-teman sekalian. Tadi udah banyak itu ya, udah banyak ya. Nah, kalau kebanyakan takutnya tumpah, ya kan. Akhirnya satu pun nggak ada yang masuk. Nah, itu. Jadi saya kasih 2 aja. Jadi kalau disimpulkan itu 2 aja pegang. Pertama, niat. Niatnya kalian mau jadi hafiz, ya kan? Jadi itu dipasang target yang tinggi, mau jadi hafiz. Bukan mau memenuhi SKS. Nah, kalau mau SKS itu biasanya dia itu ya
Yang dia pentingkan yang sekarang mau disetor itu aja yang dikonsentrasikan kan gitu. Pindah ke semester berikutnya ya jus yang itu aja. Tapi kalau mau jadi hafiz, dia itu punya target per hari itu berapa halaman, ya kan? Nah, jadi kuncinya pertama niatnya kalian harus tanamkan saya mau jadi hafiz gitu ya. Insya Allah itu SKS-nya pasti dapat. Tapi kalau mau penuhi SKS belum tentu jadi hafiz kan gitu. Yang kedua istiqomah. Tadi kata kuncinya itu istiqomah. Istiqomah itu tiap hari ya. Kasih waktu kapan murojaah, kapan mengulang yang sudah dihafal, hafalan barunya kapan, dan itu terus menerus tanpa ada hentinya, tanpa ada jedanya ya. Jadi kalau pengalaman saya sama Ustadz Khotib ini itu kita itu hampir nggak pernah tidur siang itu. Wah, saya lihat Ustadz Khotib di masjid. Habis asar di masjid, habis isya di masjid, habis sampai jam 12 malam di masjid. Ini sampai begitu, tapi itu nggak terasa kalau kita niatnya. Jadi itu nggak terasa itu. 2 tahun, 4 tahun nggak pernah tidur siang, itu biasa aja. Kalau kalian jangan mikirin tidur, oh ini belum tidur nih, oh ini belum ini nih. Ah itu susah itu ya. Jadi pasang niat yang kuat ya, saya mau jadi hafiz. Ya kan? Seperti kata Ustadz Isom tadi, ya udah kalau udah pasang niat pantang mundur ya Ustadz ya. Nah kalau niatnya jadi hafiz, insya Allah SKS dapat. Tapi kalau SKS niatnya itu nggak jadi hafiz nanti. Iya pasti ya. Terus istiqomah ya, istiqomah. Terus saya tutup ya udah hampir jam 10 ini. Saya tutup dengan sebuah hadis ya. Barang siapa yang diberi oleh Allah Al-Quran, terus dia menganggap masih ada yang lebih besar dari itu, maka dia telah mengecilkan apa yang dibesarkan Allah dan membesarkan apa yang dikecilkan Allah. Jadi kita sekarang sudah diberi yang terbaik, kalian sudah berada pada track yang benar, jangan lagi lihat yang lain-lain ya. Konsentrasi aja di sini ya. 4 tahun ini konsentrasi aja ya. Nanti insya Allah setelah ini ya insya Allah akan ada keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti yang tertera di Al-Quran surah yang kedua di ayat 168 kan menjelaskan tentang wahai manusia, makanlah kamu, yaitu makanan yang baik dan juga halal. Yang ingin saya tanyakan ialah Ustadz, apakah rokok menjadi suatu hambatan kami dalam berinteraksi kepada Al-Quran? Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada para ustadz maupun para dosen terkait dengan tahfiz atau simpanan pribadi dari yang kita hafal dari setoran itu. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita udah punya hafalan pribadi, misalkan mungkin yang dari kemarin itu dari kayak kita murojaah kayak ngafalin itu dari Anas sampai Anas Ziyad, itu kan tinggal 1 surat lagi yang belum diselesaikan. Nah itu
boleh diselesaikan hari ini apa mungkin bisa hari ini atau besoknya. Nah itu yang keduanya itu untuk mengambil jus pertama itu boleh gak kita ngambil dari jus terakhir, kayak jus pertama tuh kita ambil dari jus 30, misalkan kamu mau ngambil jus yang paling utama mana, jus 30 dulu, selesai menghafal jus 30 boleh gak kita pindah ke jus yang lainnya, misalkan kayak jus ke 29, 28, 27. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam amma ba'd. Sini saya ingin bertanya kepada para masyayikh, apakah nantinya kepada setiap mahasantri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz, baik bacaan dan tahsinnya, diperbolehkan untuk mengambil sanad Al-Quran? Sekian, terima kasih. Yang pertama rokok. Jadi hukum rokok ini menurut para ulama sama dengan hukumnya nikah. Ada yang wajib, ada yang di bawah wajib itu sunnah. Ada hukumnya haram. Ada di bawah haram itu berarti makruh. Ada juga mubah. Nah, nikah juga begitu. Nikah itu ada yang wajib. Wajib itu kalau voltasenya itu bukan 220, voltasenya itu 300. Paham ya? Paham. Voltasenya 300. Udah gitu duitnya banyak, wajib dia nikah. Kalau voltasenya 300 tapi nggak bokeh ya nggak tahu lagi itu. Kalau bokeh itu berarti nggak wajib, mungkin sunnah kali ya. Haram. Nah itu sama dengan hukumnya nikah. Jadi karena guru saya Pak Najib itu ngerokok juga kuat. Jadi saya ngikutin guru saya. Jadi itu ya. Itu hukum fikih karena ijtihadi. Ijtihadi kan? Ijtihadi maka orang ngerokok itu bisa jadi memang ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Wa ya? Lagi bokeh haram. Tapi kalau kiai rokoknya datang terus. Kalau nggak ngerokok nggak dikasih rokok. Baik, jadi hubungannya dengan tahfidz, ya bisa jadi malah karena udah biasa ngerokok, itu bisa menjadi wajib karena kalau nggak ngerokok nggak konsentrasi. Ya, tetapi memang harus juga menjaga kesehatan. Ya kan, harus dilihat ya, karena yang menjadikan sakit itu bukan hanya rokok. Ya diantaranya rokok, ya kan, sampai di situ digambar rokoknya itu ada sampai bolong tuh tenggorokannya. Nah itu harus waspadalah. Yang kedua, saya kira itu jawabannya. Untuk yang pertama, yang kedua memulai hafalan ya. Memulai itu bisa enggak dari juz 30 begitu. Jadi sebetulnya ini supaya seragam dengan yang lain, maka memang kita mewajibkan setoran hafalan itu dimulai dari juz 1. Itu ya. Jadi ini supaya seragam. Maka singkat jawabannya adalah tidak boleh. Jadi kalau untuk tahfidz penuh, maka memulainya dari juz 1. Yang ketiga. Yang ketiga apa tadi?
Yang sanad. Sekarang ini teman-teman semua yang saya cintai, sanad itu sedang ngetren ya. Bukan saya nggak setuju. Dulu itu sanad ijazah itu susah setengah mati. Ada teman-teman itu semuanya di pesantren itu belum tentu mendapatkan sanad. Begitu susahnya. Sekarang sanad itu diobral. Bukan saya nggak suka, bagus dapat sanad, dapat silsilah itu bagus. Dapat sanad. Tetapi jangan terkecoh. Kadang-kadang orang jualan sanad, tapi nggak diperhatikan kualitasnya. Ngajinya nggak bisa, tapi jualan sanad. Ini tambahan saja. Bisa pertanyaan, bisakah kita mendapatkan sanad di PTIQ? Teman-teman semua, jadi di PTIQ ini tadi pembinaannya zigzag. Dan zigzag itu memang pernah ada wacana bahwa mahasiswa PTIQ akan dibina tahfidnya dari mulai semester 1 sampai selesai 1 orang. Itu ada wacana. Tapi ada plus minusnya. Plusnya itu langsung mendapatkan sanad dari guru yang bersangkutan. Minusnya berarti gurunya cuma 1 dia aja. Dia secara formalnya ya, tapi walaupun tidak menutup kemungkinan walaupun guru formalnya 1, kalau dia aktif maka bisa juga berguru kepada yang lain. Nah itu pernah ada begitu. Nah sekarang karena zigzag begini, maka tidak bisa langsung mendapatkan sanad. Kalau ingin mendapatkan sanad, maka para mahasantri bisa juga mengusahakan untuk menghadap kepada satu guru. Dan itu kalau sudah selesai tahfidz, gampang itu. Tidak ada yang susah, kalau sudah selesai menghafal. Tinggal nanti menghadap ke Ustadz Khotib, Ustadz saya ingin mendapatkan sanad, maka disuruh baca dari awal sampai berapa tergantung kebijakan beliau. Menghadap ke Ustadz Salim, Ustadz saya ingin mendapatkan sanad, bagaimana caranya? Nah itu. Jadi gitu ya. Jadi jawaban singkatnya tidak otomatis bisa mendapatkan sanad dan kami belum bisa melayani secara formal melayani sanad. Melayani pemberian sanad. Ya, jadi untuk mendapatkan sanad maka ada upaya yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkannya dan berhubungan dengan dosen-dosen tahfidz yang memiliki sanad. Saya kira itu. Masih ada waktu? Ya, sudah habis ya. Tinggal 4 menit. Pokoknya intinya begitu, kalau ada yang masih kurang jelas, teman-teman semua yang terkait dengan proses pembinaan tahfidz dan proses pembinaan tahsin, nanti bisa ditanyakan langsung ke lembaga tahfidz. Jangan nanya teman ya. Soalnya kalau nanya teman nanti bisa salah. Nah, ini kebanyakannya yang kemarin-kemarin begitu. Katanya teman saya, kata teman saya, jangan. Tanya langsung ke lembaga tahfidz. Nah, kantornya lembaga tahfidz tahu kan? Di kampus sana lantai 2. Anda naik tangga belok kiri, nah itu di situ. Ada saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua, kemudian ada Ustadz Haji Nur Qawim, kemudian ada juga yang membidangi tahfidz beliau, kemudian ada Ustadz Masrur yang membidangi tilawah. Saya kira itu para mahasantri pokoknya tetap terus semangat ya, gelurakan semangat untuk mencapai cita-cita menjadi keluarga Al-Quran, keluarga Allah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, mudah-mudahan. Dan dengan semangat cinta kepada Al-Quran, maka tadi itu saya ilustrasikan bahwa Anda punya istri ya, Al-Quran yang setiap saat terus Anda perhatikan, yaitu Anda membacanya. Maka al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Terima kasih atas kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apa yang saya sampaikan dengan menggebu-gebu, dengan penuh semangat, tidak lain ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Saya bukanlah yang sempurna, tetapi kesempurnaan yang ingin saya dapatkan adalah ketika ada masukan dari teman-teman untuk mengkritisi saya, untuk memberikan masukan kepada saya, itulah kesempurnaannya. Mudah-mudahan Anda tidak segan-segan
untuk memberikan masukan, kritikan dan usulan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita damar kita baca Fatihah ya, semoga awal perjumpaan kita semuanya ini Allah berkahi semuanya, Allah beri kelancaran semuanya, dan semua cita-cita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحافظنا بها القرآن وتفهمنا من الآيات وتحفظنا سوء القول والعمل والنية، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حصل يا الله، حصل مقاصدنا ويسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا وأخرانا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.